Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Latara dengan NPM 04342211. Dalam presentasi video ini saya akan membahas tentang badak Sumatera Dirocerorhinus sumatrensis. Badak Sumatera adalah spesies badak yang terkecil dan paling primitif dari semua badak yang tersisa di dunia. Tingginya sekitar 112-145 cm. Badak Sumatera memiliki warna kulit yang berubah seiring bertambahnya usia. Anakan badak Sumatera lahir dengan warna kulit kemerahan yang kemudian berubah menjadi coklat kemerahan saat dewasa muda dan akhirnya menjadi hampir hitam saat dewasa. Tanduk badak Sumatera berwarna abu-abu gelap hingga hitam. Di Pulau Sumatera, populasi badak Sumatera hanya tersisa sekitar 100 ekor. Saat ini, badak Sumatera merupakan spesies yang paling terancam punah di dunia, termasuk ke dalam daftar merah IUCN dengan status kritis dan perkiraan populasi dunia sejak tahun 1985 menunjukkan adanya penurunan drastis. Baru-baru ini, diperkirakan ada kurang dari 100 individu yang bertahan hidup dalam populasi yang terserak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Waikambas. Populasi yang sangat kecil baru-baru ini juga ditemukan di Kalimantan Tengah. Badak Sumatera telah hidup di muka bumi sejak 20 juta tahun silam. Ia merupakan jenis terkecil dibandingkan 4 badak tersisa lainnya yang ada di muka bumi. Badak Sumatera juga dikenal sebagai badak berambut atau badak Asia bercula dua, merupakan spesies langka dari famili Rhinoceratidae dan termasuk salah satu dari famili spesies badak yang masih lestari. Badak Sumatera merupakan satu-satunya spesies yang tersisa dan badak Sumatera adalah badak terkecil yang masih hidup dan satu-satunya badak Asia yang memiliki 2 tanduk. Badak ini ditutupi bulu panjang dan lebih dekat hubungannya dengan badak berbulu yang telah punah dibandingkan dengan spesies badak lain yang masih hidup saat ini. Badak Sumatera bersaing dengan badak Jawa untuk mendapatkan gelar yang tidak menyenangkan sebagai spesies badak paling terancam, meskipun bertahan hidup dalam jumlah yang mungkin lebih banyak daripada badak Jawa. Badak Sumatera lebih terancam karena hilangnya habitat dan fragmentasi. Hewan yang tersisa bertahan hidup dalam populasi yang kecil, terfragmentasi, dan tidak dapat bertahan hidup, dan dengan kemungkinan yang terbatas untuk menemukan satu sama lain untuk berkembang biak. Penurunan populasinya terus berlanjut. Hanya 2 badak betina tawanan yang telah bereproduksi dalam 15 tahun terakhir. Badak Sumatera adalah hewan sebagian besar yang menyendiri kecuali untuk masa pacaran dan membesarkan keturunan. Badak ini adalah spesies badak yang paling vokal dan juga berkomunikasi dengan cara menandai tanah dengan kakinya, memutar pohon muda menjadi pola, dan meninggalkan kotoran. Peraturan terkait satwa liar yang dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu melarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi tanpa resmi dengan ancaman pidana dan denda. Status studi kasus atau permasalahan di kawasan konservasi. Habitat badak Sumatera berada di kawasan hutan hujan tropis Sumatera yang kini sedang menghadapi ancaman deforestasi, perambahan ilegal, dan perburuan liar, serta kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan juga mengalami tekanan dari aktivitas manusia yang mengurangi luas habitat dan mengganggu kelangsungan hidup satwa tersebut. Di Pulau Sumatera, populasi badak Sumatera hanya tersisa sekitar 100 ekor. Populasinya tersebar di 3 kawasan taman nasional dan area sekitarnya, yaitu TN Gunung Leuser,
TN Bukit Barisan Selatan, dan TN Waikambas. Perburuan untuk diperdagangkan culanya menjadi faktor penyebab turunnya populasi satwa ini. Selain itu, ancaman utama yang dialami oleh badak Sumatera adalah berkurangnya luasan hutan yang menjadi habitat badak, fragmentasi habitat, aktivitas masyarakat di sekitar habitat badak, perburuan, dan aktivitas ilegal lainnya, degradasi kualitas habitat. Kemudian peran serta masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Masyarakat lokal dilibatkan dalam pengawasan dan pelestarian habitat melalui program pemberdayaan dan edukasi. Konservasi, pemerintah perlu meningkatkan patroli dan penegakan hukum serta perburuan liar dan perusakan habitat. Pemerintah perlu memperkuat kawasan lindung dan membuat kebijakan yang mendukung konservasi pemerintah, dan pemerintah perlu mengatur perizinan terkait kegiatan yang berdampak pada habitat badak Sumatera. Sedangkan peran serta dari akademisi, yaitu akademisi perlu melakukan penelitian untuk memahami perilaku dan kebutuhan habitat satwa, serta mengembangkan strategi konservasi berbasis ilmu pengetahuan. Dan pengelolaan habitat yang disarankan yaitu melakukan rehabilitasi dan restorasi hutan yang rusak untuk memperluas dan menghubungkan habitat yang terfragmentasi, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perambahan dan juga perburuan liar, mengembangkan program konservasi terpadu yang melibatkan multi pihak, termasuk masyarakat, adat, pemerintah, dan ilmuwan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa liar dan habitatnya agar tetap lestari. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi, serta penerapan pengelolaan habitat yang efektif, diharapkan populasi badak Sumatera dapat kembali meningkat dan satwa liar ini dapat lestari di masa depan.